warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIM PPK dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Perkenalkan, saya Umi Musliha, guru SMA Negeri 1 Bulakamba pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran inovatif dengan materi adalah penjajahan Jepang di Indonesia. Berikut ini adalah kartu ujian UKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Hari ini berangkat semua? Berangkat semua? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk Mas Tal pimpin doa. Di tempat duduk siap. Berdoa. Mulai. Selesai. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya dengan pelajaran Ibu hari ini yang kalian tunggu kan? Iya. Selalu siap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, biar kalian tambah semangat, mari kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Wilayah Indonesia. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita membahas materi tentang apa? Penjajahan. Oke, betul sekali. Jadi ternyata bangsa Barat itu banyak sekali yang mengincar wilayah Indonesia. Nah, sebelum kita masuk materi lebih jauh, saya coba mau menanyakan ke kalian materi kemarin masih ingat apa tidak? Coba ada yang masih ingat tentang dampak dari penjajahan bangsa Barat di bidang ekonomi? Coba tunjuk tangan. Saya Bu, Indonesia mengenal sistem mata uang. Oke, betul sekali. Jadi sebelum kita masuk materi lebih lanjut, Ibu ada kuis. Ya, kuisnya itu adalah kuis kabot. Apa itu? Kabot sekali ya. Nah, oke, silakan kalian masuk di pinnya ini 709.072 70. Ya. Pemerintah kedudukan Jepang secara resmi berkuasa di Indonesia menargetkan kedudukan wilayah sesuai keputusan perjanjian apa coba? Sudah? Coba kita lihat pemenangnya siapa. Memang berhasil punya lebih. Oke ya, lanjut. Berarti 1. Coba kita lihat pemenangnya. Meniup. 3 besarnya siapa?
minggu lalu dan ada materi sekarang. Ternyata walaupun kita belum ke materi, ternyata kalian sudah baca dulu di rumah ya sesuai dengan instruksi ibu. Pembelajarannya itu di antara yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan kedatangan Jepang ke Indonesia. Berbicara mengenai tentang penjajahan, itu kan bangsa Barat banyak sekali yang datang ke Indonesia. Pada saat mereka datang ke Indonesia, mereka menggunakan alat transportasinya apa? Mobil apa? Kalau kalian ketika datang ke sekolah pakai apa? Pakai pajero, ada yang pakai ada yang pakai GR Pro motor, sepeda juga ada. Nah, itu kan mereka masing-masing itu adalah nama-nama sepeda, nama-nama kendaraan bermotor ya. Ada kendaraan bermotor itu ada mereknya. Coba kalian perhatikan ke depan. Merek di sini kan ada merek Honda, Mitsubishi, Hyundai. Ini kan merek dari brandnya siapa negara kalau kita lihat sekarang itu ternyata pengaruh Jepang di Indonesia juga cukup banyak ya. Nah, coba kita melihat ke belakang. Bagaimana sih Jepang itu bisa sampai ke wilayah Indonesia? Apa tutup anjong? Nah, jadi Jepang itu datang ke Indonesia itu sebenarnya diawali dengan keadaan dikenal pada saat itu ada yang namanya masa restorasi Meiji. Apa itu restorasi Meiji? Nah, restorasi Meiji itu adalah perubahan pemerintahan Jepang dari pemerintahan yang agraris itu menjadi pemerintahan industrialisme. Nah, jadi dulu itu Jepang dikenal sebagai negara yang sangat isolir dan tertutup, tertinggal. Nah, ternyata pada saat dia itu masuk bangsa asing, yaitu bangsa Amerika datang ke situ, ternyata selama ini bangsa Jepang itu adalah bangsa yang tertinggal. Akhirnya mereka melakukan modernisasi yang dikenal dengan restorasi Meiji. Nah, salah satu dampak dari restorasi Meiji, Jepang itu tampil sebagai negara industri. Yang namanya negara industri itu otomatis membutuhkan yang namanya sumber daya alam. Jepang punya sumber daya alam? Enggak kan? Jepang itu punya SDM yang pinter-pinter, tapi kalau SDA-nya itu enggak ada. Wilayahnya masuk sempit. Ini banyak sedikit. Nah, makanya dari situlah Jepang itu membutuhkan daerah lain untuk dijadikan sebagai daerah pemasaran, juga untuk dijadikan sebagai daerah pemasok bahan baku. Nah, bahan baku di sini karena industri berarti membutuhkan bahan baku seperti minyak ataupun batu bara. Dan daerah pemasaran untuk dijadikan sebagai daerah untuk pemasaran. Kalau ada daerah jajahan difungsikan sebagai daerah pemasarannya. Dan salah satunya mereka mengincar wilayah Indonesia. Dan pada saat itu juga Jepang itu ada anggapan kepercayaan kepada yang namanya Hako Ichiu. Nah, Hako Ichiu itu apa sih? Hako Ichiu adalah anggapan kalau Jepang itu sebagai pemimpin Asia Timur Raya. Jadi beranggapan kalau Jepang itu sebagai satu-satunya negara yang akan menjadi pemimpin di kawasan Asia. Nah, posisinya pada saat itu negara-negara di kawasan Asia itu sedang dijajah oleh bangsa Barat. Nah, Jepang berusaha untuk masuk dan menggantikan posisi bangsa Barat di wilayah Asia. Makanya dari situlah akhirnya Jepang terlibat dalam kancah Perang Dunia Kedua. Ini dari tahun 1941 sampai 1945. Ini keterlibatan Jepang dalam PD2, yaitu antara blok Sekutu sama apa lagi? Sekutu versus Sentral. Ada nih, biar gampang kapalnya. Pasir. Ada negara Prancis, Amerika Serikat, Inggris, Rusia. Terus untuk sentralnya ada Jepang. Ada Jerman, Italia, dan
blok sekutu. Akhirnya basic namanya baru Nah, kenapa sih Jepang itu datang ke Indonesia? Coba kalian lihat video berikut ini ya. Coba kalian nanti amati video berikut ini. Yang penting-penting silakan kalian catat karena nanti ada pertanyaan dari. Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Serangan tersebut sangat dahsyat dan meluluh hentakan sebagian besar kapal Amerika Serikat. Setelah kejadian tersebut, Jepang langsung bergerak cepat menyerang negara-negara yang berada di Asia Pasifik. Satu di antara negara tersebut adalah Nusantara. Nusantara dan negara-negara Asia Tenggara memiliki sumber daya alam melimpah yang sangat dibutuhkan oleh Jepang, seperti minyak bumi, biji besi, dan yang lain-lain. Selalu menawarkan keindahan panorama hamparan hijau perkebunan teh di kaki Gunung Slamet, yaitu perkebunan teh Kaligua. Bangsa Jepang kebulannya mendirikan benteng pertahanan yang disebut dengan bunker. Istilah bunker sering juga digunakan untuk menyebut gua Jepang. Coba tanggapannya Pak. Sistem pemerintahan Jepang di Indonesia itu menggunakan sistem militer yang berbeda dengan Belanda. Oke, betul sekali. Jadi di situ itu kan tadi pas di bagian apa itu kan ada kalau Jepang ketika datang di Indonesia itu membagi wilayah Indonesia itu menjadi 3. Yaitu ada wilayah di Jawa, Madura, ada di Sumatera, dan ada di Kalimantan. Jadi beda sekali ketika Belanda ketika menjajah Indonesia. Kalau ketika Belanda menjajah Indonesia itu wilayah Indonesia itu hanya dibagi dengan kayak kemarin waktu zamannya Inggris jadi 16 karesidenan dan sebagainya. Kalau Jepang itu tidak. Nah, selain itu coba tanggapan lain dari video ini. Tanggapan, coba silakan tentang ini video penjajahan bangsa Barat Indonesia. Responnya coba. Ya, respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Jepang. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia itu disambut baik oleh masyarakat Indonesia, karena Jepang itu mengeluarkan propaganda yang disebut dengan saudara tua saya Asia, sehingga Indonesia mengira bahwa Jepang itu akan membebaskan Indonesia dari penjajahan. Oke, sekian. Betul sekali yang disebutkan oleh Mas Bella ya. Kalau kedatangan Jepang ke Indonesia itu beda sekali responnya dibandingkan ketika kedatangan Belanda. Kalau ketika datang Belanda, bangsa Indonesia berlaku menolak, tapi ketika kedatangan bangsa Jepang, mereka itu sangat menerima dan malahan monggo. Istilah orang Jawa. Kenapa? Karena ketika mereka sebelum datang ke Indonesia, itu mereka sudah menyebarkan isu dulu, menyebarkan berita dulu. Kalau mereka itu sebagai saudara tua mereka, yang namanya saudara itu kan istilahnya ini tuh ada harapan kalau bangsa Jepang itu akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Karena kan sama-sama saudara pasti akan saling tolong-menolong. Nah, di amplop ini itu ada gambar yang menunjukkan tentang kondisi-kondisi
Nah, kira-kira di gambar itu merupakan kondisi apa? Apa kondisi ekonomi, atau budaya, atau sosial, atau politik, ataupun militer. Nanti itu adalah kelompoknya. Ya. Oke, Ibu bagi kelompoknya dulu jadi 5, kelompok 1 itu berarti dari sini. Ya, kelompok 1 pindah ke sini, di sini kelompok 2 dan sebagainya. Ya, silakan kalian pindah kelompoknya. Good. Ya, sudah berkelompok? Ini Ibu ada KPD dan ini amplop BLT. Nah, sebelum saya bagi ini ya, KPD-nya, untuk menentukan kamu kelompok apa, kalian saya bagi dulu ini ya. Ini kelompok. Berapa nih? Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Waktu diskusinya sudah selesai belum? Belum. Oke, sekarang. Kalau sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, kita explain dulu biar kalian tidak ngantuk. Tidak ngantuk ya. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Nah, ini explain-nya itu tentang suara hewan. Tanya dulu, jelas semuanya serius. Jepang mengeluarkan kebijakan di bidang militer dengan membentuk badan-badan semi militer dan militer. Tujuannya untuk membantu Jepang menghadapi sekutu dalam perang Asia Timur Raya. Yang pertama yaitu ada organisasi militer. Organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang adalah Heiko dan Meta. Ada yang mau bertanya? Ya, dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iza Habib Syabana dari kelompok 5. Saya mau bertanya, mengapa Jepang membentuk pemerintahan militer di 3 kawasan di Indonesia? Mengapa Jepang membentuk pemerintahan militer di 3 kawasan di Indonesia? Untuk memudahkan Jepang dalam mengatur pemerintahannya, maka Jepang membagi Indonesia ke dalam 3 wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura, dan Kalimantan dan kawasan Indonesia Timur. Tujuan Jepang membagi Indonesia ke dalam 3 wilayah adalah untuk pertahanan dan supaya mendukung. Kami dari kelompok ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Jadi tujuan Jepang melakukan itu untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah seperti berikut. 1. Ekonomi perang, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang. Maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Yang kedua, Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Dari kelompok 5 yang bertanya dengan kelompok 1, bagaimana pola sistem ekonomi perang yang diterapkan oleh Jepang?
Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang karena Jepang ingin menguasai semua usaha ekonomi untuk membantu Jepang dalam menghadapi Perang Dunia II. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa Indonesia pada awalnya menyambut baik kedatangan Jepang ke Indonesia? Pada awalnya, kedatangan tentara Jepang ke Indonesia disambut dengan sukacita karena beberapa alasan, yaitu kesengsaraan rakyat akibat imperialis Belanda, adanya slogan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, penduduk pribumi diangkat sebagai pegawai administrasi pemerintahan. Apakah cukup jelas? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita lihat, gambar, tahu gambar kan? Menggambarkan kehidupan bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Pendidikan yang dikembangkan oleh Jepang didasari oleh semangat pembebasan dan persamaan. Kebijakan ini juga menyebabkan hapusnya diskriminasi sosial terhadap para pelajar pribumi yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda. Sistem pendidikan zaman Jepang yang masih diterapkan oleh negara kita saat ini diantaranya adalah sistem belajar 12 tahun. Saat itu Jepang membuka sekolah umum yang terdiri dari sekolah rakyat Kokumi Gakko selama 6 tahun, sekolah menengah pertama selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Jepang juga mengadakan pelatihan bagi para guru yang pesertanya diambil dari berbagai daerah. Para peserta harus kembali ke daerahnya masing-masing untuk menyampaikan ilmu yang telah diperolehnya selama pelatihan. Jepang juga memandang perlu melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. Materi pokok dalam latihan tersebut antara lain Nippon Seishin, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang, bahasa, sejarah dan adat istiadat Jepang, ilmu bumi dengan perspektif geopolitis, serta olahraga dan nyanyian Jepang. Sementara untuk pembinaan kesiswaan, Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas berikut ini. 1. Menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Shikigayo, setiap hari. 2. Mengibarkan bendera Jepang, Hinamura dan menghormat Kaisar Jepang, Tenno Hika, setiap hari. 3. Setiap pagi mereka juga harus melakukan Daitoa, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya. 4. Setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan Teiso, yaitu sedang Jepang yang seperti ini. Seperti yang tadi gambar tadi. Yang terakhir, menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Oke. Baik, silakan kami akan membuka sesi pertanyaan, bukan sesi curhat. Jadi tidak usah panjang lebar. Monggo. Aku yang kecil. Namanya. Saya. Saya dari perwakilan dari kelompok militer akan menanyakan pertanyaan kepada kelompok 5. Mengapa sih Jepang itu melakukan pembatasan terhadap pendidikan di Indonesia? Saya Umi Jatulawa dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa Jepang melakukan pembatasan dan pengendalian pendidikan di Indonesia? Jawabannya adalah upaya Jepang melakukan pembatasan dan pengendalian dalam bidang pendidikan adalah mencetak para lulusan siswa yang berguna dalam membantu Jepang memenangkan perang Asia Timur Raya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali presentasi dari kalian semuanya. Sekali lagi kasih aplaus untuk kalian semuanya. Ya, setelah kalian presentasi dan diskusi tadi, banyak informasi yang kalian dapat tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Jadi memang Jepang penjajahannya bentuknya itu sangat berbeda sekali dengan Belanda. Jadi salah satunya adalah
Jepang itu menjajah Indonesia dengan cara pendekatan kepada masyarakat Indonesia. Jadi mereka tuh lebih intensif untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, jadi biar lebih diterima secara emosional. Nah, ketika mereka sudah diterima, mereka akan mengeksploitasi secara dalam. Nah, hal itu dibuktikan dengan tadi itu ada temuan yang dihasilkan sama kelompok mana yang sosial. Ada yang di Bunyanku. Ya, Ibu. Jadi salah satu yang membedakan antara Jepang dengan Belanda itu adalah Bunyanku. Jadi waktu zaman dulu itu, kalau sekarang kalian itu berlomba-lomba cantik-cantikan. Ya kan ya? Tapi kalau dulu, coba gue pinggir kayak gitu. Tapi kalau waktu zaman dulu mereka itu berlomba-lomba wanitanya menjadi jelek. Oh iya benar. Karena mereka takut untuk direkrut menjadi jugun. Iya betul. Karena pada saat zaman dulu itu penjajahannya bukan hanya di sektor kota saja atau di daerah pusat, tapi sampai ke daerah. Makanya Jepang itu ketika menjajah Indonesia juga sampai mengatur yang namanya RT/RW. Zamannya Belanda itu tidak ada. Dan pernah nggak terpikirkan kalian, kok Jepang bisa lanjut balik kali dua? Iya. Ya bisa. Maksudnya kalian sendiri kan, saya coba tanya kalian, sudah pernah ke kali gua semua? Iya. Bayangin akhirnya. Itu kan termasuk daerah terpencil. Karena kenapa kok bisa sampai ke situ? Jepang ya salah satunya karena Jepang itu memang benar-benar mencari dan pengen menghapus segala sesuatu yang berbau Belanda. Jadi salah satu kebijakan Jepang itu ketika menjajah Indonesia adalah menghapus semua bentuk yang berbau Belanda. Organisasi zamannya Belanda itu dihapus dan diganti seperti tadi Putra, Jawa Kokokai, Gerakan 3A. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Kan itu juga akan ada di poni-poni ya. Itu kan sebenarnya di poni apa? Nippon Jaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Sebenarnya Nippon itu apa? Ada yang mau jawab? Oke, silakan Mbak. Nippon adalah istilah penyebutan untuk Jepang. Sebelum Ibu akhiri, coba Ibu pengen kalian tarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ada yang memberikan kesimpulan? Pak Bu. Oke, silakan. Jadi pendudukan Jepang selama 300 tahun itu merupakan salah satu faktor penentu dalam sejarah Indonesia. Setelah 3 abad lebih Belanda menjajah Indonesia, akhirnya Jepang mampu menggeser kekuasaan Belanda. Belanda mengaku kalah dan menyatakan menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942. Sip, terima kasih. Ada yang mau berikan tanggapan lagi atau kesimpulan lagi? Oke, silakan. Jadi kesimpulan di bidang sosial ya Bu. Oh boleh. Kesimpulan di bidang sosial dari pendudukan Jepang ternyata lebih membekas daripada pendudukan masa penjajahan Belanda. Karena pada masa Jepang wanita yang cantik akan dijadikan sebagai dukun yang jago yang akan diperistrikan secara paksa dan akan disiksa secara fisik dan seksual. Sementara wanita yang tidak cantik akan dijadikan sebagai ujikai atau tentara perempuan. Oke, betul sekali. Nah, coba kalian ingat tadi waktu kalian nonton video di kali 2 itu kan ada ya bagian dari skin laki-lakinya mereka disuruh untuk membuat atau membangun buahnya dan wanita-wanitanya itu nanti akan diperistri sama para tentara Jepang sebagai sesuatu yang negatif itulah ya seperti itu. Nah, jadi sampai sini ada yang masih belum paham tentang materi Jepang di Indonesia? Oke, kalau sudah jelas, coba ini ada video tentang motivasi kalian sebagai generasi milenial tadi ya.
Nanti kalian ini akan menjadi Zaman yang bergerak dinamis, anak muda tak cukup posting hal yang manis. Anak muda dihadapkan pada dua pilihan, pesimis untuk menjadi pecundang atau optimis untuk menjadi pemimpin. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan, karena di tangan pemuda segala hal yang mustahil bisa menjadi real. Anak muda merupakan antitesa sesuatu hal yang mustahil. Ingatlah, nak, kalian adalah sepucuk surat bagi manusia di masa depan. Kaki langit adalah amal batas untuk kalian taklukkan. Jadi pemuda, sukses pemuda. kalian itu semuanya adalah sepucuk surat untuk masa depan. Jadi kalian inilah yang akan menentukan bagaimana wajah-wajah Indonesia di tahun yang akan datang. Itu kan tadi menyebutkan 2045. Kalian itu adalah pada zaman itu kalian sudah dewasa dan menjadi pengganti para pemimpin-pemimpin bangsa. Ya, jadi mulai dari sekarang kalian tempat diri kalian sebaik mungkin, tunjukkan potensi kalian sebaik mungkin karena ini adalah masa muda kalian. Nah, untuk hari ini sebagai penilaian tadi kan kalian diskusi itu adalah penilaian keterampilan. Dan untuk penilaian pengetahuannya ini ada evaluasi yang ibu bagikan lewat WA kalian. Silakan buka HP kalian. Oke. Sudah? Jadi grup kalian ya. Coba kalian buka dan kerjakan sekarang juga. Ini yang di link ini ya? Iya. Enggaknya sampai kapan? Hari ini cuma berapa soal? Cuma 5 soal kok. Ya nggak boleh lah, itu kan penilaian pengetahuan kalian. Oh ini individu. Ya. Ini sudah banyak yang masuk. Ya. Sudah? Nah, di grup juga Ibu sudah kirim link penilaian antar teman dan penilaian antar kelompok. Jadi nanti kalian nilai teman kalian siapa, misalnya Salsa saya mau menilai Rizka. Misalnya seperti itu ya. Atau kan siapa-siapa lah, pokoknya di situ tuh ada penilaian atas sikap atas teman. Jadi kamu menilai teman siapa. Dan satu lagi adalah penilaian diri sendiri. Jadi apakah kamu sudah paham atau belum tentang materi hari ini? Ya, bisa dimengerti ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan dan sudah paham, untuk minggu depan kalian baca-baca dan pelajari untuk materi selanjutnya, yaitu tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Ya, ya, paling pertama nih. Dan sebelum Ibu akhiri, tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, cukup sekian. Dan mari kita tutup pembelajaran hari ini biar apa yang kita peroleh bermanfaat untuk kita dan umat seluruh umumnya. Kita tolong untuk Mas Salah pimpin doa. Di depan duduk siap. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.